Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Di sini saya akan berbagi tips tentang sebuah perbaikan aki yang sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, di sini ada sebuah dioda dengan kapasitas yang ada pada komponen di bagian sini. Ini untuk nomornya 6A atau 6 ampere. Dan di sini saya juga ada sebuah dioda dengan nilai berbeda. Di sini untuk nomornya adalah 1N5402. Dan untuk dioda yang sebelah kanan ini adalah kapasitasnya 2 ampere dan di sini 6 ampere. Ini perbedaan dari sebuah dioda yang 6 ampere dan 2 ampere. Dan untuk dioda ini mempunyai kutub atau strip pada salah satu ujungnya. Ini sebagai tanda bahwa dioda ini ada perbedaan di kedua bagian atau kedua ujungnya sini. Saya akan coba lihat dengan menggunakan volt digital. Saya arahkan ke simbol dioda. Saya posisikan yang negatif ke yang polos dan yang positif ke yang strip putih. Dan di sini untuk diodanya tidak ada nilai resistansi atau saat dihubungkan seperti ini tidak berjalan. Ini saya coba hubungkan langsung. Dan untuk selanjutnya akan coba saya balik untuk posisinya. Saya balik posisinya. Saya positif yang sebelah kanan. Yang positif ke yang polos, yang stripnya ini ke negatif. Dan di sini ada nilainya 4,73. Saya coba yang satunya lagi yang 2 ampere. Tadi yang 6 ampere 473. Ini yang coba yang 2 ampere. Berapa nilainya? Ini ada perbedaan pada sebuah dioda atau kedua buah dioda ini dari nilainya. Dan dioda ini tidak bisa mengalirkan arus ke dua arah. Jadi saat dialiri positif di bagian kanan ini menutup bagian yang teraliri ke kutub negatif. Jadi di sini saat saya tes seperti ini, karena di sini kutub positif dan di sini kutub negatif, arusnya tidak mengalir. Dan jika saya posisikan seperti ini, arusnya akan mengalir. Jadi dioda ini dalam kondisi baik atau normal karena mengalirkan ke satu arah saja. Jadi strip yang putih ini adalah tanda di mana arus mengalir dari sebuah dioda ini saat dipasang di komponen elektronik. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya siapkan sebuah kiprok motor. Kiprok motor yang bawaan asli dari motor karburator. Ini kebanyakan motor jenis lama yang karburator, dan sini memakai pin yang warna hijau. Dan ada beberapa bagian atau beberapa titik pada setiap pinnya ini. Untuk yang putih ini adalah input dari spool pengisian, dan yang hitam ini adalah jalur negatif. Yang bagian sini adalah jalur positif seperti ini. Dan di sini sudah banyak digunakan untuk sistem pengisian pada semua motor karburator, dimana untuk output yang dihasilkan dari sebuah kiprok ini saat dilakukan pemasangan atau pemakaian di motor
karena di input ini terdapat voltase yang sangat tinggi berarus AC dari spool pengisian dari magnet motor, kemudian dirubah menjadi arus DC yang dihasilkan atau dimasukkan ke aki. Di sini inputnya sekitaran 60 volt. Saat digas penuh ini biasa bisa mencapai 100 volt. Dengan menggunakan regulator atau kiprok ini bisa stabil untuk output yang ke positifnya ini, yang jalur ke aki. Saat dipasang di bodi motor, ini yang jalur ke bodi motor, ini yang jalur ke spool atau ke spool pengisian atau ke magnet di bagian kabel yang warna putih. Kemudian saat diukur dari output voltase pada kiprok di positif aki saat dipasang ini menjadi sekitaran 14,5 volt. Ini adalah nilai dari sebuah pengisian di aki motor yang dalam kondisi bagus, dan tentunya kiproknya juga yang tentunya yang asli bawaan motor. Oke teman, dan di sini saya akan berbagi tips cara perbaikan menggunakan kiprok motor dan diode pada sebuah aki motor. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah aki motor yang lama digunakan. Untuk kondisi akinya seperti ini. Ini aki lama yang sudah digunakan. Dan di sini untuk nilai arusnya, daya simpannya, oke, untuk nilai akinya ini 12 volt 5 Ah, penyetruman normal 0,5 ampere selama 5-10 jam, dan pengisian cepatnya 2,5 ampere sekitaran 1 jam. Untuk kapasitas dari aki ini adalah 5,3 Ah, dan nilai arus yang dikeluarkan pada bagian positif di aki ini sekitaran 90 cca. Saya akan coba mengukur dari nilai voltase aki ini untuk aki 12 volt. Untuk nilai voltasenya di sini 7,14 untuk aki 12 volt. Dan di sini saya ada sebuah aki yang bisa membandingkan dari kondisi aki ini. Untuk aki 12 volt ini nilai standarnya atau nilai bagusnya jika tegangan aki di 12,4 volt. Ini kondisi aki masih bagus atau baik. Dan di sini untuk voltasenya 7,1 volt. Jadi sangat rendah sekali untuk aki 12 volt. Dan untuk setiap lubang di aki 12 volt ini ada sejumlah 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap lubangnya ini jika 12,4 volt, jadi setiap lubangnya ini menghasilkan voltase 2,05 volt setiap lubangnya. Jika di jumlah atau karena di sini rangkaiannya seri untuk aki motor, 2 kali 6 sama dengan 12 volt atau 2,05, ini sekitaran 12,4 volt, sekitaran seperti itu. Dan di sini saya akan mengecek kondisi aki ini karena voltasenya ini sangat rendah sekali. Saya akan coba tes menggunakan alat tes, menggunakan lampu yang lebih mudah. Oke, di sini saya gunakan lampu motor. Untuk kapasitasnya 12 volt 25 watt. Untuk arus yang dialirkan sekitaran 25/12, sekitaran 2 ampere kurang sedikit untuk arus yang dialirkan. Karena saat melihat arus yang mengalir, nilai watt dibagi dengan voltase ini sama dengan ampere.
Jadi 25 bagi 12 sekitaran 2 amperan. Saya akan coba masukkan air aki ke dalamnya sini untuk mengecek dari kondisi sebuah aki motor yang mengalami voltase yang sangat rendah sekali. Saya masukkan air aki yang ke dalam setiap lubangnya secara penuh. Sudah saya masukkan semuanya. Saya akan coba tes pakai lampu motor. Oke, saya pakai lampu motor seperti ini. Saya akan coba tes lagi berapa nilainya, menilai voltasenya. Oke. Sebentar, bos. Saat diberi beban, nilai voltasenya sekitaran 1 volt. Dan di sini untuk lampunya agak redup, nyalanya agak redup. Dan untuk lubangnya sini kita bisa lihat di lubang 1, 2, 3 ini, yang ketiga ini ada timbul uap udara. Oke, ada yang berwarna putih seperti ini. Oke, kemudian terang lagi dan uapnya ini hilang. Oke, kembali terang seperti ini. Oke, voltasenya naik lagi. Tadi cuma 3 volt. Dan di sini untuk kondisi aki ini mengalami masalah dalam lubang sel akinya. Karena di sini belum saya bongkar untuk akinya, voltasenya saat diberi beban ini naik turun atau tidak stabil. Oke, saya kurangi dulu. Dan untuk selanjutnya di sini sudah saya siapkan sebuah aki lain untuk melihat kondisi dari aki yang seperti ini kondisinya. Jadi kondisinya untuk akinya ini voltasenya rendah, kadang voltasenya naik turun, arusnya yang dikeluarkan saat dites lampu ini kadang redup, kadang terang, jadi tidak stabil untuk sel di dalam akinya. Dan di sini ada aki sama untuk kapasitasnya 12 volt 6 ampere. Oke, di sini sudah saya bongkar dari akinya, dan kemarin sudah saya lakukan pengecekan beberapa kali. Untuk kondisinya saya akan lihat voltasenya dulu. Untuk akinya sama 12 volt 6 Ah, dan bentuk fisiknya juga sama. Untuk aki yang punyanya 3,5 Ah, ini 3 Ah, ini sama. Untuk panjang, lebarnya sama, hanya berbeda dari tingginya, mungkin berbeda 2 cm.
aki kering dari sebuah motor. Ini punyanya Beat dan di sini Vario 150 125. Semakin besar nilai AH-nya, semakin berbeda atau semakin besar dari fisik akinya. Saya akan coba lihat voltase aki ini. Untuk voltasenya 8,6 volt. Saya akan coba tes menggunakan lampu. Ini nyala sama 6 volt, 6,3 volt. Saya coba pakai diode untuk mengetahui cara kerja dari sebuah diode. Oke, saya pasang di sini. Ini langsung yang bagian strip yang warna stripnya ini menghadap ke positif, karena saat dilakukan pengetesan tadi untuk positifnya ini yang polos, jadi yang strip ini mengalir ke bagian yang akan dialiri arus, jadi positif dari jalur positif aki. Oke, positif ke negatif ini bisa mengalirkan arus. Saya akan coba pasang apakah menyala dari dopnya. Seperti ini, saya tes. Oke, saya tes dulu. Dan di sini untuk diode ini bisa mengalirkan arus saat dipasang pada posisi seperti ini. Ini sangat penting sekali untuk dari sebuah diode saat dilakukan pengetesan. Saya coba pindah yang strip di warna hitam, yang warna putih ini menghadap ke kanan atau ke positif. Oke, seperti ini. Saya taruh di sini. Saya mencoba dulu. Di sini tidak bisa mengalirkan arus sama sekali. Saya coba shortkan atau hubungkan langsung. Oke, tidak ada arus atau voltasenya tetap. Jadi diode ini bekerja ke satu arah dari kutub positif. Oke, yang polos ini kutub positif, kemudian mengalir ke negatif untuk stripnya warna putih. Ini bagian positif ke negatif, dan stripnya seperti ini untuk cara kerjanya. Dan saya akan coba melihat kondisi aki ini di dalam selnya, karena ini sama-sama 6 lubang karena 12 volt. Ini yang mengalami masalah saat dilakukan tes beban. Saya sudah membongkar dari akinya sini, di bagian atasnya sudah saya gergaji, dan saya akan mengecek dari bagian-bagian di setiap selnya. Di lubang pertama sebelah kanan, untuk kondisi selnya warnanya agak hitam. Yang kedua, oke, ini masih bersih. Yang ketiga juga bersih. Yang keempat ini agak hitam. Oke, ini hitam keruh seperti ini. Ini yang lebih bersih dan putih. Yang keenam juga putih. Yang positif ini ada sel yang berwarna hitam, timah hitam.
Yang negatif warna selnya agak-agak abu-abuan seperti ini. Saat dirangkai di dalam plat sel, ini adalah kutub positif. Plat kutub positif ini ada 3, yang plat kutub negatif ini ada 4, terhubung secara seri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini saya ada sebuah kawat, bisa tambahkan sebuah kawat. Ini saya lakukan sebelumnya, saya lihat sebelumnya ini ada bermasalah pada bagian sambungan plat selnya. Bagian sambungan plat selnya ini bermasalah. Saya tes menggunakan lampu. Saya gunakan lampu. Saya coba gunakan lampu. Mengalihkan arus. Saya akan coba lepas dari kawat ini. Ini saya coba lepas. Tidak mengeluarkan arus dan voltasenya langsung ke 0,3 volt. Dan di bagian sambungan plat selnya ini terdapat timbul uap, bercampur warna putih pada lubang selnya. Seperti ini untuk kondisi aki ini. Sama kondisinya saat dilakukan pengetesan pada aki yang hitam 12 volt 6 Ah tadi, yang sini kondisinya sama persis. Saat dilakukan tes beban ini timbul uap, dan untuk lampunya menyalanya juga tidak stabil. Dan di sini saya akan gunakan sebuah alat pendeteksi dari sebuah kerusakan aki seperti ini. Sel akinya putus di dalamnya, dan saya gunakan dari kiprok motor dan diode. Diode 6 ampere. Ini untuk diodenya saya taruh di bagian yang ke negatif aki. Dan untuk cara kerja dari sebuah pengisian kiprok pada kiprok yang menggunakan kiprok motor, sistem pengisian atau perbaikan aki menggunakan kiprok motor. Di sini saya gunakan sebuah regulator atau kiprok bawaan asli motor, outputnya 14,5 volt, dan di sini saya tambahkan diode pada negatif aki, dimana saat dipasang seperti ini posisinya menghasilkan 14,5 volt, dan saat ditambahkan dua buah diode pada bagian negatif ini menghasilkan 15,5 volt. Saat saya pasang di bagian diode ini, saat digunakan satu diode menghasilkan atau menaikkan voltase 0,5 volt pada bagian positif aki. Saat ditambahkan satu diode, outputnya menjadi 15 volt, dan ditambahkan dua buah diode, outputnya menjadi 15,5 volt. Dan di sini ada rangkaian yang sudah saya gambar. Untuk bagiannya saya gunakan trafo CT 3-5 ampere 18-18, kemudian CT-nya ke negatif, dan di sini untuk jalur kiproknya seperti ini. Di sini saya tambahkan jalur pada warna putih ini ke trafo CT 5 ampere. Saya kasih diode 2 buah ini ke bagian yang warna putih pada aki, dan kemudian saya tambahkan 2 buah diode pada bagian negatif aki,
Oke, pada bagian negatif kiprok, kemudian saya hubungkan ke CT atau negatif dari trafonya. Ini bisa menghasilkan 15,5 volt saat negatif ini melalui 2 buah diode, dan di sini saya jumper. Untuk cara kedua, saat dihubungkan langsung ke negatif, ini menghasilkan 14,5 volt, dan di sini saya tambah pada bagian positifnya ini saya tambah sekring, kemudian output di akinya saat dilakukan pengecasan 14,5 volt saat tidak menggunakan diode, dan 15,5 volt saat memakai diode. Dan untuk bagian trafo dari rangkaian di bagian sini ada di sini. Oke, saya gunakan trafo 5 ampere CT 18. Oke, yang 18 ini menuju ke input dari kiproknya tadi, kemudian yang CT negatif ini terhubung ke negatif aki, negatif dari kiprok seperti ini, dan ke voltase. Oke teman, dan di sini saya akan coba tambahkan rangkaian lagi untuk bagian yang ke positif dan negatif aki. Positif dan negatif aki. Di sini saya siapkan sebuah rangkaian menggunakan lampu LED. Oke, lampu LED. Untuk lampu LED-nya seperti ini simbolnya. Lampu LED merah. LED merah. Kemudian di sini resistor 1K, kemudian diode zener di sini 10 volt, kemudian ke negatif. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya siapkan lagi rangkaian lampu LED warna hijau sama resistor 1K dan diode zener 12 volt. Untuk yang terakhir di sini ada LED warna biru. Resistor 1K dan diode zener 15 volt. Untuk rangkaiannya seperti ini. Dan di sini saat dilakukan pengisian pada sebuah aki, dimana untuk kondisi saat dihubungkan pada aki yang normal, ini LED merah menyala karena arus mengalir sekitaran 12 volt masuk ke LED yang warna merah, kemudian ke resistor, kemudian diode zener 10 volt ini akan membuka arus dari positif ke negatif. Dan saat di bagian sini yang LED warna hijau ini belum menyala karena voltasenya masih 12 volt. Dan saat setelah dilakukan pengisian pada sebuah aki, di mana saat dinyalakan alat casnya, di sini voltase sekitar 14,5 volt. Diode bagian LED warna hijau ini akan menyala karena saat di voltase 14,5 volt arus mengalir dari LED kemudian ke resistor, dan diode zener 12 volt ini akan membuka mengalihkan arus ke negatif. Dan di bagian yang biru ini
saat dilakukan pengisian pada aki yang selnya putus, karena saat dinyalakan lampu LED-nya, voltase saat dinyalakan atau di-on-kan alat casnya, ini voltasenya sekitaran 16 volt. Jadi LED biru ini akan menyala karena arus mengalir dari LED kemudian ke resistor 1K, kemudian diode zener 15 volt ini akan membuka mengalihkan arus ke negatif. Seperti ini teman, indikator dari sebuah alat cas yang saya gunakan menggunakan kiprok motor seperti ini. Jadi di sini lampu LED merah, kedua hijau dan warna biru. Saya coba on kan dulu seperti ini, merah, hijau dan biru, dan kondisi atau rangkaian di alat casnya ini seperti ini. Ini pada rangkaian lampu LED-nya. Seperti ini di dalamnya sama menggunakan diode seperti ini pada bagian kiproknya. Dan saya akan coba untuk melakukan pengetesan pada aki yang warna oranye tadi. Saya akan coba pasang alat casnya, yang ke aki yang oranye tadi, sel akinya putus. Voltasenya 7,5, saya on-kan dulu. LED-nya menyala dan di sini 15,8 volt. Saya akan coba jumper dari bagian sel yang renggang tadi atau yang terputus di bagian sini. Saya hubungkan lagi dengan kawatnya tadi. Sebentar, ini belum kelihatan tadi. Saya coba lagi. Saya lepas dari kawatnya. Oke teman, ini saya lepas kawatnya, saya pasang lagi. Ini sudah tidak menyala lagi LED yang biru, dan pengisiannya berjalan 13,3 volt mengikuti beban arus yang diberikan oleh sistem pengisian. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar tentang sistem perbaikan dari sebuah aki, dimana saat dilakukan pengisian akinya tidak bisa menyimpan arus. Ini bisa disebabkan oleh arus atau sambungan plat yang putus. Dengan melihat voltase saat dilakukan pengisian menggunakan kiprok motor, jika melebihi dari 16 volt, ini bisa dipastikan sebuah sel aki di dalamnya ini mengalami masalah atau putus di bagian plat selnya, dan bisa dengan mudah menggunakan rangkaian seperti ini menggunakan lampu LED dan beberapa resistor dan diode zener untuk melihat dari kondisi sebuah aki. Sebelum melakukan pembongkaran, kita bisa melihat kondisi seperti ini. Kita bisa masukkan ada akinya dulu, siapa tahu bisa berfungsi lagi dari sistem pengisiannya. Dan jika belum bisa atau tidak bisa ditambahkan air aki, kita bisa melakukan pembongkaran pada bagian atas dari aki ini dengan kita gergaji pakai gergaji besi. Kemudian kita cek beberapa sambungan plat selnya apakah ada yang mengalami putus pada aki yang seperti ini. Karena untuk sebelumnya aki ini sudah dilakukan perbaikan, tapi
hasilnya tidak bisa mengeluarkan arus atau saat dicas ini tidak bisa dilakukan pengisian. Jadi teman-teman bisa mencoba trik seperti ini. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.